Saya punya pengalaman pribadi. Mungkin dari sekian banyak beberapa rekan-rekan dan saudara-saudara kami, mungkin kami yang paling tahu dengan dapur-dapur seluk-beluk rahasia yang ada dengan mereka. Karena kami lama tinggal di Pakistan ketika kami belajar di sana. Kami hampir setiap tahun bisa ikut acara mereka. Kami bisa ikut acara mereka. Walaupun sebagai bentuk memang untuk ingin lebih jelas. Salah satunya ketika kami masuk gabung dengan mereka. Dan ini sekaligus adalah sebagai bukti tanda bagaimana ajaran mereka, agama mereka sangat berbeda jauh dengan umat Islam, apalagi dengan ahli sunnah. Kami ketika masuk izin kepada mereka, pakai bahasa mereka tentunya, kami kenalkan diri, nama saya ini. Ahlan wa sahlan, disambut oleh mereka. Kemudian yang kedua dia tanya, bagaimana syahadatmu? Dia tanya, saya berhenti sebentar, kemudian saya jawab dengan diplomasi. Maksudnya kamu syahadat yang pakai aliyun waliyullah begini dan seterusnya. Ayo benar silakan gabung. Wah, padahal kami nggak ngucapin syahadat, gitu kan? Kami tidak ngucapin syahadat mereka, cuman kasih gambaran kepada mereka. Akhirnya disambut, kami bisa syuting, kami bisa gambar, gitu kan? Kami akhirnya bisa gabung sama mereka. Ada sampai hari ini fotonya, kami juga ikut-ikut tepung dada. Kalau tidak, ada curigain, gitu kan? Curigain. Walaupun tujuannya adalah sebagai bentuk bagaimana kita ingin tahu kebenaran mereka, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Karena tidak semua pada waktu itu mahasiswa bisa masuk. Hadir aja tidak gampang. Karena alhamdulillah selain nama dan muka kami diterima sama mereka. Mukanya mirip gitu kan. Kalau yang lain kan masih dicurigain, jangan-jangan kamu beda nih. Ini poin yang penting yang kami ingin sampaikan. Syahadatnya saja mereka sudah berbeda. Syahadat mereka sudah berbeda. Ini pokok inti dan ini pintu gerbang. Ini jalur yang akan bisa membedakan seseorang muslim, non-muslim, atau berada di agama lain. Karena dengan syahadatnya. Kalau kita umat Islam, syahadatnya cuma 2 rukunnya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tapi kalau mereka, ada yang 3, 4, sampai 5. Selain mereka mengagungkan Ali sebagai waliullah, Fatimah hujjatullah, kemudian mereka lanjutkan sebagai bentuk daripada konsekuensi syahadat yang mereka bacakan, Abu Bakar wa Umar, Hafsah wa Aisyah finnar. Ini wajib mereka baca ketika di dalam mengucapkan syahadat. Jadi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta putri-putrinya Umar dan Abu Bakar. Ini prinsip, ini pokok. Lalu dengan syahadat yang sudah berbeda, pondasi, pintu gerbang, kata kunci yang sudah berbeda dengan umat Islam, lalu kita masih ragu, lalu kita masih abu-abu, nggak jelas siapapun mereka. Ketika masuk di dalam kelompok tersebut, dipastikan syahadatnya seperti ini. Tetapi kita harus waspada, hati-hati. Tidak boleh dan juga tidak dibenarkan dengan mudahnya kita mengeklaim seseorang, gitu kan, kafir. Ini yang nggak boleh. Karena ini bukan ajaran ahli sunnah. Perlu harus ada bukti-bukti, hujjah-hujjah yang jelas dan juga tidak ada penghalang-penghalang, memenuhi syarat baru bisa. Dan ini pun juga kembali kepada mereka-mereka yang punya kapabilitas, adalah jenaknya. Tidak bisa perorangan yang mengatakan si fulan kafir, si fulan murtad. Tidak bisa. Konsekuensinya berat. Bahkan jangankan yang namanya kafir, kita membid'ahkan seseorang saja itu berat konsekuensinya. Karena agama kita, ahli sunnah wal jamaah, bukan agama yang suka memvonis, suka menghukum, suka membalu seseorang, memberikan gelar seseorang, tidak. Tapi agama kita, ahli sunnah wal jamaah, manhaj kita adalah manhaj yang mengajak seseorang kepada cahaya as-sunnah. Mengajak seseorang kepada yang namanya al-haq. Ini manhaj kita, ini metode kita. Jangan sampai salah. Jangan kita terbawa oleh yang namanya opini, isu, dan yang lainnya. Sehingga kita mudah mengeklaim, mudah menuduh, mudah membid'ahkan, apalagi sampai memurtadkan dan mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Judul full video di YouTube.